di tengah-tengah jalan kita nggak tahu tuh ada kejadian tiba-tiba ada orang yang terlindas di bagian ban ekskavator. Itu kan ban ekskavator kan kayak mobil tank gitu loh bang. Nah itu terlindas, itu nggak ada yang tahu ternyata. Wah itu langsung pada teriak-teriak tuh, weh itu ngapain ngebut? Wah ngebut, ada gundukan, pung, dia langsung masuk ke dalam itu kayak pembuangan limbah gitu bang, jebret masuk ke dalam itu sama orang-orang itu, dan itu kepikiran terus sampai selama aku yang ada di situ. Wah itu aku bilang sih kayaknya mungkin itu adalah tumbal proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Ardi. Waduh, abang halo. Ketemu lagi kita ketemu lagi. Kan? Gimana kabarnya bang? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Ardi nih ya. Nah, sebelum Bang Ardi ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Ardi. Udah meluangkan waktunya lagi datang ke sini untuk ya kan membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Ardi, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Bener. Gitu kan ya. Nah, biasa bang ngomongin masalah pengalaman gitu, nggak jauh-jauh dari pengalaman. Katanya Bang Ardi punya pengalaman saat kerja di salah satu tambang di Kalimantan. Benar. Yang dimana ada kecelakaan kerja yang tewas, yang diduga itu jadikan tumbal. Oke, berapa lama abang kerja di sana bang? 11 hari. 11 hari, soalnya karena teknisi internet. Narik kabel gitu kan ya. Narik kabel di tambang. Narik kabel di tambang. Tarik tambang. Biasanya ada proyek gitu kan ya. Kabel juga kan harus instalasi kabel dan sebagainya gitu ya. Wah, nih penasaran sih tentang gimana prosesnya, terus kemudian kejadiannya seperti apa gitu kan bang ya. Terus kemudian lokasinya kayak gimana, yang nanti Bang Ardi ini menceritakan pengalaman ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu kan ya. Makanya teman-teman semua simak nih. Oke, mungkin tahan dulu kali bang ya, cerita bang ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum biasa bang. Siap. Kopinya diseruput dulu bang. Kasih seruputan mautnya bang. Anjay. Wah. Mantap Bang Ardi. Alhamdulillah. Udah siap Bang Ardi buat cerita nih? Siap. Oke. Langsung aja kita sikat. Mula kan karena aku kan kerja ya di sebuah ini, aku tuh sebenarnya freelancer, tapi emang aku tuh seorang support IT support. Jadi yang kerjaannya tuh
nge-support kayak internet, CCTV dan jaringan-jaringan komputer. Biasanya aku tuh selalu kayak nge-support di event-event sebenarnya sih. Orang-orang event juga tahu. Jadi membutuhkan internet. Nah, kebetulan aku dikasih project nih di daerah Kalimantan. Nah, terus berani nggak nih ke Kalimantan gitu? Karena jauh nih kan. Masang apa di sana? Aku kan spesifik ya. Masang apa di sana? Masang internet, karena di sana itu emang bener-bener di tengah hutan. Jadi hutan Kalimantan yang dibuka jalur, terus dikeruk, diambilin batu baranya buat PT buat tambang. Nah, itu di sana itu emang bener-bener nggak ada internet. Jadi tower internet pun nggak ada di sana. Otomatis ya udah aku masang internet. Nah, untuk internet yang mudah saat ini ya cuma yang nembak satelit. Aku cuman masang itu awalnya. Jadi kita udah di-preparein sama kantor tuh, udah peralatan lengkap tuh, bawa 2 koper lebih lah. 2 koper peralatan, ya 1 backpack dan 1 sling bag. Aku kan di sana berdua, jadi ditemani sama temanku namanya Romi. Nah, akhirnya yaudah kita dipasangkan buat pengerjaan pasang internet di sana. Di satu sisi kebetulan si Romi ini udah pernah survei ke sana, tapi salahnya dia nggak menceritakan tentang gua harus bawa ini, harus ini. Jadi nggak ada prepare sama sekali. Aku benar-benar buta, Bang Umang. Jadi posisi ke sana itu blind aja. Jadi kayak udah nggak tahu apa yang harus dibawa ya, karena aku pikir hanya pertambangan biasa, terus pakai sepatu biasa, pakai baju biasa gitu kan. Setelah itu dikasih jadwal penerbangan itu sekitar jam 9 sampai jam setengah 10 pagi itu perjalanan. Nah, sampai sana itu kan 2 jam perjalanan ya. Itu sampai sana, sampai Balikpapan aku udah tengah hari. Nah, itu sebenarnya kita tuh sudah di booking buat ngebooking travel agent buat buat perjalanan dari Balikpapan ke lokasi tersebut. Ya udah, akhirnya kita nunggu. Nah, ternyata yang ngejemput itu awalnya tuh orang travelnya tapi pakai mobil biasa. Nah, akhirnya kita naik mobil itu menuju pool di mana tempat travel itu berkumpul. Ternyata Elf tuh travel kita. Terus aku bilang gini, udah nyampe di travel situ. Nih, kita makan dulu kali ya? Soalnya udah tengah siang nih. Soalnya lapar, men. Terus kita juga kan harus beli peralatan dan barang-barang. Karena teman aku bilang kalau di sana itu nggak ada namanya warung ataupun tempat-tempat makanan yang murah. Di sana itu emang bener-bener hutan, men. Jadi nggak ada kayak orang-orang jualan gitu. Jadi kita harus prepare beli barang yang ada di sini, entah itu mie, entah itu apa ya. Akhirnya yaudahlah, kita makan dulu. Habis kita makan baru kita cari, karena travel itu dijadwalkan tuh jam 3 sore. Kan masih panjang tuh ya Bang Umang ya, dari jam 1 sampai jam 3 tuh. Nah, yaudah, akhirnya kebetulan di depan travel itu ada kayak tempat makan. Kita makan tuh, nungguin dulu kan. Makan pecel ayam, terus kita nungguin. Makan sambil makan, tiba-tiba dari sopir nyariin kita. Mas, namanya ini Ardi ya? Iya. Kita mau berangkat. Lah, bukannya jam 3 ya gitu? Enggak, kita berangkat sekarang aja katanya. Terus tiba-tiba hujan. Terus aku bilang, Mi, kita kayaknya nggak bakal bisa belanja nih buat persiapan kita di sana, karena posisinya ini hujan juga. Kita mau ke Indomaret yang di deket situ nggak bakal bisa, main jauh, becek nanti. Abis itu basah juga kita. Ya udahlah, nanti gini aja, suruh dia berhenti di tengah jalan, kalau ada warung kelontongan atau Alfamart kita mampir gitu kan. Setelah itu ya udah, kita selesain cepat makan, kita berangkat tuh.
Berangkat jam 1-an itu, udah gitu di perjalanan itu selama itu aku tidur, dan kebetulan aku tuh dapat kursi paling belakang, seat paling belakang dia 9-10. Nah itu nggak enak banget Bang. Wah kalau di belakang tuh kalau misalkan duduk tuh wah bergoyang-goyang kalau ada guncangan, jadi nggak enak banget. Nah selama perjalanan sampai jam 5 kita sampai tuh di perbatasan Kutai Tenggarong itu kita makan kita dapat makan 1 kali dari itu. Nah kita makan dulu di situ. Setelah makan aku bilang sama temen, men kita kayaknya harus beli persiapan buat makanan yang kita di sana deh, karena nanti kalau di sana nggak ada makanan kita repot gitu kan. Ya udah kita cari aja. Terus aku nanya, masih lama kan Pak ya, kita mau ke toko ini dulu yang terdekat lah gitu. Ternyata pas kita ngecek map itu ada 1 kilo lah. Kita jalan kaki tuh sampai sana. Kita belanja, ternyata kita udah ditungguin tuh sama orang travelnya. Terus ditanya, tadi mau saya jemput pakai motor katanya, karena Mas kelamaan. Ya soalnya kita buat prepare di sana itu, di situ toko itu tuh nggak ada barang-barang yang kita butuhin lah. Kita cuma bisa beli kayak odol, sabun mandi, roti, sama mie doang. Kan mikirnya kayak mau pengen bikin sambal atau apa segala macam, ternyata nggak ada. Yaudah akhirnya kita berangkat. Di perjalanan itu aku nggak bisa tidur setelah habis makan, mungkin karena di paling belakang ya keguncang-guncang, perut itu kerasa pengen muntah terus kan. Nah, dengan berjalannya waktu itu jam 9 malam kita berhenti tuh di di pinggir buat pipis atau buat istirahat sejenak. Nah setelah itu aku diem di dalam mobil aja. Cuman si teman aku keluar dia. Terus aku lihat, wah dia beli jus nih. Akhirnya aku beli jus juga, akhirnya keluar. Akhirnya tapi aku masuk lagi. Terus setelah itu di jam 11 itu kan kita lanjut lagi setelah dari situ ya. Nah di situ aku ngerasa kayak pengen kencing Bang Mang. Dan itu kebetulan udah di tengah jalan itu udah kanan kiri hutan. Namanya kita masuk ke dalam Kalimantan itu kan kebanyakan hutan ya Bang Mang ya. Kanan kiri itu udah gelap gulita, nggak ada rumah warga juga nggak ada. Terus aku bilang sama supirnya, Pak supir bisa nggak berhenti sejenak buat ini mau buang air kecil, mau pipis soalnya nggak tahan banget nih gitu kan. Lah tadi emang di situ nggak pipis pas posisi kita berhenti? Enggak, soalnya tadi saya pikir ya karena kalau pipis kan saya nggak bisa ditahan-tahan, maksudnya kalau misalkan di saat kita berhenti disuruh maksa buat pipis kan nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udahlah dia ngalah mungkin, karena akhirnya dia nyari posisi yang tepat buat minggirin mobil tersebut sampai di tempat kayak ada batu-batu, terus ada ini dia berhenti. Ya udah, ada yang mau pipis nggak tuh sekalian gitu? Nggak ada. Akhirnya aku turun sendiri tuh. Akhirnya turun pakai model senter doang. Kanan kiri itu masih hutan banget. Kencing lah di situ ya. Kita wajar cowok ya, misi Ultraman ganteng pengen kencing dulu gitu. Bercandanya kan gitu. Kencing lah. Setelah kencing kita masuk lagi. Aku masuk ke cas. Masuk. Udah di dalam perjalanan itu sekitar jam 12-an itu mobil itu ada aneh. Ada keanehan yang pertama tiba-tiba asap knalpot yang ada dari bawah itu masuk semua ke dalam kabin mobil. Terus aku ngerasa nih pas lagi merem-merem kayak gitu kok kayak bau knalpot, asap-asap knalpot. Terus komentar dah, banyak yang komen juga. Bang, ini kok asap knalpotnya masuk ke dalam kabin ya? Ini loh, batuk-batuk loh. Emang banyak yang batuk gara-gara knalpot itu. Dan itu asap knalpotnya hitam banget Bang. Nah di situ udah mulai ada kejanggalan. Terus setelah kita merasakan itu, akhirnya aku minta, kebetulan teman aku bawa masker kan.
"Mi, lu bawa masker gak?" "Bawa." Yaudah, minta 1 pakai masker. Awalnya aku pikir ya aman-aman aja, jadi selama perjalanan tuh pakai masker aman lah ya kan. Nah di jam 1:30-an itu dia berhenti tuh si sopirnya, mungkin ngantuk kali ya, dia istirahat. Di warung kelontong kebetulan emang di situ sudah mulai ada warga-warga juga, rumah warga, mungkin udah melewatin hutan-hutan. Nah setelah itu kita keluar, nah ibu-ibu tuh ngomong, "Mas, coba deh korek hidungnya." Pas saya giniin tuh hidung tuh kotoran tuh hitam semua, Mas. Jadi kayak asap knalpot yang nempel di rongga hidung. Parah banget. Berarti kan udah pakai itu masker masih parah kan. Nah setelah itu aku cuci muka, bersinin lubang hidung. Akhirnya aku pikir lagi, wah ini harus double double masker nih. Lu ada masker lagi? Ada gua masker. Akhirnya tisu, masker. Jadi udah berapa lapis tuh. Nggak apa-apa lah, daripada nanti mampus di tengah jalan kan buat ngisep asap knalpot. Ya udah akhirnya dipakai. Emang agak sesek karena posisi kan oksigen kurang kan. Ya udahlah, akhirnya setelah itu si Pak supir tuh masih tidur tuh. Nah nggak berapa lama, itu cuma 30 menit kita berangkat lagi. Pas itu kejadian, tiba-tiba pas di tengah-tengah hutan, kita ngelewatin hutan ya pokoknya hutan lah. Nah tiba-tiba tuh mobil mati, terus sopirnya bingung, wah kenapa nih mati gitu. Bentar ya katanya. Dan di jalanan itu nggak ada lalu lalang mobil, cuman ada 1-2 ya, karena mungkin udah jam 2 pagi ya kan. Nah di jam 2 pagi itu ya nggak ada sih yang namanya mobil lalu lalang, kecuali kita doang yang menuju lokasi gitu kan. Nah kebetulan itu kan elf itu buat nganter orang-orang sepanjang jalan alternatif Kalimantan itu. Nah ya udah akhirnya itu sopirnya turun, benerin mobil dulu. Nah itu tuh pas awal mula tuh aku sempat bercanda sama kawan, "Weh, ntar sampai sana banyak kuyang, ntar lu dilihat kepala." Nah itu kita dari terminal sampai itu kita bercandain itu mulu tuh. Ntar lu gigit kuyang, gitulah, dibecanda-becandain. Dan pas posisi mati itu dia ngelihat ngelihat kepala terbang, tapi dia nggak cerita Kak pada saat itu. Dia ngelihat kepala terbang. Nah kebetulan itu posisi pas mobilnya pas mati tuh. Nah dia ngelihat kayak ada sosok kepala terbang gitu di hutan sebelah kiri. Nah si mekanik sopirnya itu lagi benerin mobil di depannya. Terus turunlah yang salah satu penumpang yang di depan untuk ngebantuin sopir itu. Dan aku pikir nih sopir kuat juga ya, perjalanan jauh sendirian lagi gitu. Kalau ada apa-apa di jalan kan ribet juga kan. Dan kebetulan yang penumpang itu ngerti tentang mesin lah. Akhirnya dibantuin, udah bener tuh bisa nyala, jalan lagi. Setelah jalan kurang lebih 1 kilometer dari lokasi kita berhenti itu, aku kayak ngeliat emang ada kuyang, kayak kepala kuyang gitu. Tapi yang anehnya kalau kuyang kan ada organ-organ tubuhnya ya. Itu kayak kepala doang. Aku ngeliat selebar tuh kayak kepala doang, Bang Umang. Anjay. Oh mungkin itu yang dilihat warga-warga ya gitu. Tapi aku nggak tahu apakah itu kuyang atau bukan. Cuman aku nggak paham lah tentang itu. Nah aku udah ngabarin ke orang pertambangannya, "Pak, saya kira-kira jam 4-an baru sampai. Nah itu jam 4-an bisa nggak dijemput kita?" "Mas ikut aja mobil yang di jam 4 katanya. Jadi di pertambangan itu ada 2 atau 3 sesi buat penjemputan orang-orang yang mau kerja di perbatasan tersebut. Jadi aku bilang kita sampai perbatasan itu jam 4 pagi, aku bilang kayak gitu. Tapi ternyata pas aku sampai sana itu meleset 4:30.
Ya karena mati mobil itu tadi. Nah akhirnya sampai sana 4:30, yaudah kita bingung tuh posisinya di tengah hutan, terus di situ cuma ada pos security dan ada kayak mes gitu, terus kita disuruh tunggu di situ. Nah aku bilang, Pak kita udah sampai nih di perbatasan, bisa jemput nggak? Oh Mas udah ketinggalan ya jemputan awal katanya. Oh saya nggak tahu Pak. Akhirnya ya udah kita nunggu jemputan yang kedua. Yang kedua itu di jam 7 pagi. Dari 4:30 kita nungguin sampai terangnya matahari tuh. Jam 7 pagi kita nungguin, akhirnya kita dapat tuh mobilnya. Oh ini mobilnya nih, yaudah akhirnya kita ikut sampai sana. Ternyata dari perbatasan menuju pertambangan itu sekitar 2 jam perjalanan. Masih jauh men. Saya pikir tuh dari perbatasan ke dalam tambang itu deket. Ternyata 2 jam. Buset. Akhirnya yaudah sambil nunggu di dalam, oh begini, aku ngeliat kanan kiri itu udah semua itu emang hutan. Jadi hutan yang dulunya bener-bener banyak pohon dibuka, terus dia membuka dibuat dipertambangkan gitu loh. Sampai sana itu sekitar jam 9, setengah 10 itu hujan lebat. Hujan, kita udah mau nyampe tuh langsung hujan. Wah hujannya deras banget. Nah itu di sana itu tanahnya beda Bang Umang. Tanahnya di sana itu kan, kalau di sini kan tanahnya ya coklat hitam gitu ya. Di sana itu kayak abu-abu, kayak mungkin kalau Bang Umang sering naik gunung, tanahnya kayak begitu. Tanah kerukan itu licin banget kan. Sampai sana tuh kita bingung mau aksesnya gimana. Akhirnya aku suruh si Romi, Mi, mending lu panggil orang GA-nya deh, orang buat ngebantuin kita ngangkat koper. Lu nggak cerita kalau di sini harus menggunakan boot. Gua pakai sepatu ini Vans men, gue bilang kayak gitu. Ini lebok nih kaki gue bilang kayak gitu kan. Yaudah lu kalau nggak sekalian pinjemin boot deh, kan kemarin katanya pas dia ke situ dipinjemin boot. Ya akhirnya aku nggak prepare sampai sedetail itu kan. Nah setelah itu dia manggil tuh orang GA-nya, suruh ngebantuin kita buat ngangkat barang-barang yang ada di mobil. Banyak tuh ada 4 tas kan. Akhirnya dia datang tuh bertiga. Ayo Mas, ada yang bisa dibantu? Ini Pak ngangkatin koper, saya nggak bawa sepatu boot. Waduh gimana ya? Harus ke office dulu kalau mau minjem boot katanya gitu. Ya udah deh nanti aja. Yang penting barang-barang ini bawain dulu ke mes gitu. Ya udah akhirnya diangkatin, kita ke mes. Akhirnya kita dapet tuh 1 mes. Nah sampai mes kita bilang, aku kan bilang sama si Romi, gue belum tidur nih Mi, kita istirahat dulu deh. Kalau mau ngecek lokasi, mending kita agak sorean aja supaya enak juga, adem. Lagian juga gue belum tidur banget ini, ngantuk banget gitu kan. Ya udah deh, yaudah kita tidur dulu. Akhirnya kita tidur. Jam 4 sore atau 4:30 kita mandi dulu, terus abis mandi kita bilang, aku bilang sama si Romi, Mi kita ngecek sekarang. Nah si Romi itu nggak bilang kalau jam operasional itu sampai jam 4 sore. Jadi orang office tuh udah pada pulang ke mesnya masing-masing. Akhirnya kan itu udah mulai sepi ya, itu office, mes A, mes B, mes yang lain juga udah pada di dalam semua orang-orangnya. Aku ngecek tuh, karena problemnya di situ nggak ada internet sama sekali. Jadi itu mereka tuh cuman kayak nyewa satu provider. Dia mungkin karena terlalu mahal, makanya kita yang turun gitu. Akhirnya kita ngecek sinyalnya. Oh di sini harusnya di sini nih sinyalnya aman. Oke. Jadi kita ngecek kayak dari titik 1 sampai titik selanjutnya itu kita selalu cek. Nah kita kan ngeceknya itu nggak sebentar ya. Jadi pasti kita selalu ngecek itu detail sampai jam tujuan, jam 7 malam.
dan itu udah gelap. Terus ada satu karyawan yang negor kita, "Mas, dari tim mana?" katanya. "Saya dari IT Super Pak, buat masang internet di sini." "Oh, emang nggak dibilangin?" "Lah dibilangin apa? Kemarin ada kejadian, jadi nggak boleh SOP di sini tuh nggak boleh melakukan aktivitas selama 3 hari," katanya gitu. "Oh gitu ya Pak, kita nggak tahu Pak, nggak ada yang cerita soalnya Pak." "Yaudah besok aja lagi kerjanya," katanya. "Soalnya Mbak nanti kena omelan loh," katanya gitu. Yaudah kita kan karena baru di situ kan, yaudah akhirnya yaudah men, kita balik aja ke mes men. Akhirnya kita memutuskan buat balik ke mes. Nah di mes itu ternyata kita itu ada 3 ranjang, 1, 2, 3 dan itu tingkat. Nah kita tuh di situ cuman berempat dan orang 2 yang lagi itu pulangnya malam dia karena dia di bagian drilling. Setelah itu kita rebahan, terus tiba-tiba dia pulang. Kita kenalan sempat aku nanya, "Mas, kemarin ada kejadian apa?" "Iya, kemarin ada yang tabrakan Mas, tabrakan mobil, 1 orang tewas." Nah terus kenapa nggak dibolehin? Ya itu SOP dari kantor katanya. Jadi setiap ada yang kejadian kayak gitu, itu kita bakal di stop buat kerja apapun di sini katanya gitu. "Oh gitu, iya." Nah ya udahlah, aku pikir kan nggak bakalan efek kemana-mana kan gitu. Nah udah gitu sudah kita nanya-nanya, kita tidur. Besok paginya kita udah mulai kerja, berarti itu hari kedua. Nah di hari kedua kita ngecek, yaudah kita pasangin beberapa titik yang sekiranya internetnya jelek kan. Jadi perangkatnya kita ganti-gantiin ke perangkat baru. Terus ada beberapa kabel yang putus kita ganti yang baru. Nah itu kita ngerjainnya sampai jam 7-an lah ya malam, soalnya kita kan di Uber ya. Di kantor itu kita di Uber tuh selama 4 hari tuh harus terpasang. Harusnya itu target kita tuh di situ 8 hari. Jadi 4 hari kita harus terpasang, 4 hari lagi kita buat kontrol. Jadi kita harus ngelihat perkembangan di situ ada rusak lagi nggak gitu. Ternyata meleset karena kita kan nggak boleh malam banget kan. Akhirnya yaudah di hari kedua itu kita sampai jam 7 kita dapat teguran lagi sebenarnya. "Mas, jangan," tapi dengan orang yang berbeda. "Mas, jangan sampai malam," katanya. "Soalnya ada kejadian kemarin." "Oh iya Pak, maaf Pak. Ya soalnya kita ngobrol." "Ya kan masih besok bisa," katanya gitu. "Oh iya udah." Akhirnya kita pulang. Nah, pas di saat kita di dalam mes itu dapat satu orang lagi masuk. Nah, itu mungkin bagian supervisornya lah. Nah, supervisor bagian drilling. Jadi di kita tuh di kamar itu berlima. Jadi nambah 1 lagi dan kita kenalan di situ. Nanya-nanya, kebetulan dia itu warlock situ. Nah, "Pak, izin bertanya, ini sebenarnya kejadian apa sih Pak?" Nah, awal mulanya itu jadi PT ini tuh mempunyai teknisi sebenarnya, teknisi internet. Cuman karena teknisi ini banyak problem, terus banyak hal-hal yang tidak bisa diungkapkan, akhirnya dipecat tuh. Akhirnya dipecat, yaitu makanya kekurangan teknisi dan dapatlah jobnya ke kita gitu loh. Akhirnya kita yang terjun ke situ. Nah ternyata di situ ada kejanggalan, dimana pas pada saat setelah orang itu dipecat, nah warlock itu datang. "Ini gimana sih? Ini udah 2 minggu loh," gitu katanya. "Ini kok warga saya belum ada yang dipekerjakan di sini." Jadi pas sebelum kejadian itu si yang orang teknisi ini mempunyai tektokan lah sama warlock situ. Nggak tahu tektokan seperti apa, cuman dia menjanjikan kalau warga lokal situ harus bisa ikut kerja di sini, kalau enggak bakal ada imbasnya gitu. Jadi dibilang seperti itu. Jadi
seminggu berlalu nggak digubris, akhirnya mereka itu warlock itu memasang portal di jalanan lalu lalang mobil. Itu portalnya dengan kayu-kayu biasa, tapi di situ ada sajen-sajen. Nah, ya kita nggak tahu ya sesajen di sana seperti apa, cuman itu yang aku diceritakan. Jadi di situ ada sajen-sajen. Nah, kebetulan orang yang mau lewat situ ngebuka tuh portal, dibuka portal, disingkirin sajennya, jalan. Nggak jauh dari situ kecelakaan. Mobilnya tabrakan, tewas di tempat. Nah, akhirnya ternyata dari itulah kejadiannya itu. Ternyata ada warlock yang melakukan perjanjian antara teknis itu dengan warlock, tapi nggak digubris. Akhirnya sempet ribut. Ini gimana nih? Soalnya udah janjiin buat ini, tapi nggak dimasukin warga saya katanya. Nah, di situ akhirnya orang PT-nya itu berembuk buat gimana baiknya. Karena dibilang warlocknya bilang gini, pokoknya kalau misalkan nggak ada warga kita yang masuk ke dalam sini, pasti bakal banyak kejadian gitu. Ya udah, akhirnya selesai tuh permasalahan itu. Mungkin beberapa warlocknya kerja di situ ya, aku nggak tahu tuh. Ya udah, akhirnya PT itu berjalan dengan lancar, tapi tetap aja masih ada kejadian. Berarti kan kita udah tahu nih kenapa ada tabrakan di situ, kan pasti ada sebab akibat kan. Oh, ternyata begitu. Bukan hanya di situ. Setelah hari ketiga, setelah aku tanya itu hari ketiga, aku mulai kerja, terus masang. Nah, selesai kan itu boleh tuh nyampe malam ya. Nah, di situ aku ada cerita sama security. Mas, emang nggak takut ya kalau malam-malam sambil kerjanya? Emang kenapa, Pak? Di office ini sering ada gangguan katanya gitu. Sering ada mbak-mbak kuntilanak lewat office, karena sering banget yang ngelihat. Karena office kan kalau udah malam udah sepi, nggak ada yang ini, kecuali saya security yang jagain. Oh gitu, Pak. Iya, ya nggak gimana, Pak. Soalnya kerjaan saya di sini gitu. Karena titik pusatnya di office, semua alat-alat perangkatnya taruhnya di office. Oh gitu ya, hati-hati aja Mas gitu. Emang ngeganggu banget, Pak? Aku bilang begitu kan. Ya ngeganggu banget sih, takutnya Masnya ini kalang kabut atau histeris takut gitu kan. Oh, saya mah nggak bakalan takut, karena teman saya nih takut, seringnya takut kan gitu kan. Akhirnya ya udah, si bapak itu nunggu di depan, kita masuk ke kantor office ngerjain. Nah, itu banyak banget kejadian kayak tiba-tiba korsing geser sendiri, terus tiba-tiba ada jendela kebuka sendiri gitu. Gue bilang sama temen gue, itu mah angin men, udah santai aja mah, ada gua gitu. Nah, gue bilang kayak gitu ke kawan. Akhirnya aku buat menenangkan dia supaya kerjaan kita hari ini tuh selesai. Nah, setelah itu kita pulang ya, kita masih sebatas seenggaknya udah kelar lah bagian office ya. Besok harinya itu hari ke-5. Nah, hari ke-5 itu kita itu diajak buat ke daerah yang dimana itu tempat drilling, kayak ngebor terus dipasang di dynamite, terus dimedakin duor gitu. Nah, di situ nih mereka membutuhkan internet, karena sekarang kan internet fleksibel ya, ada alat yang buat nembak langsung ke satelit kan ya. Kita ditugaskan buat ke sana dengan headnya bilang, Mas pasangin juga ya di tambang katanya, karena ada yang dibutuhin juga internetnya gitu. Oh yaudah, buat para pekerja kan nggak mungkin mereka berdapat internet di mes atau di office doang kan gitu. Ya udah, akhirnya kita diajak tuh ke bagian pertambangan. Kita masang tuh, sebenarnya titiknya nggak begitu banyak, cuman ada 3 titik. Cuman kita suruh nunggu karena perjalanan
ke tambang ke mes itu lumayan jauh, ada 30 menit. Nah kita kan naik mobil besar tuh LV. Nah itu kita disuruh nunggu, Mas nanti tunggu kita ini ya, tunggu kita selesai baru bisa ke mes. Oh iya udah Pak, nggak apa-apa, aman. Yang penting kalau kita kerjaan selesai kita santai-santai aja dulu sambil ngeliatin sekalian lihat pengalaman gimana sih pertambangan kan gitu. Jadi ada yang ngedrilling, ada yang ngebombardir di situ, ada yang ngeruk, ada segala macam kan. Oh jadi sebuah pengalaman yang berharga gitu kan pikir. Dan sampai sore kita belum ngalamin kejadian apa-apa. Itu kan mereka itu selesai itu sekitar jam 7 jam 8-an ya. Nah selesai tuh ada alarm sirine buat selesai kerja, kita pulang tuh. Nah aku naik mobil LV, yang satu naik eskavator, satunya lagi tuh yang naik yang ekskavator yang buat ngeratain jalan. Jadi kita beriringan tuh, kita paling belakang, LV itu paling belakang, di sini yang mobil penggiling ekskavator paling depan. Nah di tengah-tengah jalan kita nggak tahu tuh ada kejadian tiba-tiba ada orang yang terlindas di bagian ban ekskavator. Itu kan ban ekskavator kan kayak mobil tank gitu loh Bang. Nah itu terlindas, itu nggak ada yang tahu ternyata. Dan ketahuannya pas mobil perata jalan itu ngegiling itu orang. Jadi kan mobil LV nembak mobil ekskavator depan itu kelihatan nggak ada apaan itu kan gitu. Nah si sopir bilang ada darah, itu ada darah. Set, berhenti, diklaksonin, akhirnya pada berhenti. Kenapa? Nah ternyata orang yang di depan itu keneknya itu mungkin ngantuk atau gimana, jatuh, nggak tahu sopirnya, kegiling lah itu. Nah itu rata, kita keluar sama si Romi. Wah si Romi langsung teriak-teriak, nggak berani dia, karena dia takut darah kan. Akhirnya dia masuk lagi. Ya aku dengan rasa penasaran pengen lihat kok bisa begitu kejadiannya gitu. Pas aku lihat itu udah rata Bang, udah nggak kebentuk orangnya, cuman ada bagian baju-baju sama celananya doang, dan udah rata kayak daging giling aja, karena posisinya udah digiles sama roda ekskavator itu, terus digiling sama ekskavator yang buat perata jalan itu udah rata banget. Di situ langsung manggil emergency buat orang kesehatannya. Jadi di setiap pertambangan itu mempunyai orang kesehatan. Nah dan dia itu harus sigap melakukan apapun yang terjadi di lapangan. Kita nunggu itu ada setengah jam, nunggu orang kesehatan datang ke situ. Dia udah siap dengan apa yang sudah dikabarkan. Dengan sigap dia langsung pakai sarung tangan ngambilin organ-organ yang sudah dilindas itu. Dan itu kejadian yang malam yang mencekam sih buat aku, karena posisinya orang itu udah nggak kebentuk, udah gitu diambil itu menggunakan kayak trash bag gitu. Aku nggak tahu lah apa itu, cuman organnya tuh dimasukin. Tuh orang tuh kayak udah biasa banget ngangkutin kayak gitu. Kita kan orang awam ngeri ya Bang Umang ya, kalau yang nggak kuat darah mungkin bisa pingsan kali kan. Itu diangkut-angkutin, dan yang di bagian rodanya itu dikeruk, diginiin buat diambilin sisa-sisa tubuhnya. Nah itu PR banget sih. Jadi dia harus maju dulu buat ngambilin sisa-sisa yang ada di itunya. Itu kita ngikutin itu sampai 1 jam lebih lah buat proses evakuasi orang itu. Nah akhirnya setelah itu semua mobil itu nggak bisa dipakai tuh, didimin di situ. Jadi ada LV datang buat itu ngangkut orang itu. Akhirnya kita ngikut perjalanan sama-sama LV sampai mes, dan itu kepikiran terus sampai selama aku yang ada di situ. Wah itu aku bilang sih kayaknya mungkin itu adalah tumbal proyek sih. Aku nggak tahu, setiap
setiap pekerjaan itu emang mempunyai resiko, tapi kalau dengan kecelakaan yang tragis kayak gitu mungkin bisa dibilang tumbal proyek atau bisa dibilang itu tumbal dari gunung sih, karena itu kan prosesnya di gunung ya, di atas gunung Kalimantan dikeruk, udah gitu dibuka, jadi ini tuh mungkin bisa jadi penghuninya marah kan. Setelah itu hari kelima dengan kejadian tersebut kita nggak boleh tuh melakukan pekerjaan. Nah di situ aku cari tahu gimana cerita dari ada cerita lain nggak sih kayak sebelum aku ke situ. Ternyata banyak Bang Umang. Jadi ada yang ada yang begitu juga atau enggak, kita nggak tahu, makanya kita nanya. Ternyata banyak. Dan sebelum kita ke situ ada kayak tabrakan gitu juga, cuman nggak se ekstrim itu. Nah selama kita di situ aku bilang, men ini kan kita nggak boleh kerja ya, jadi kita kayaknya ngerapihin kabel aja deh gitu. Nah yang anehnya lagi di hari ke-6 itu, ini hari ke-6 ya, hari ke-6 itu di office bilang, Pak ini beberapa CCTV mati katanya gitu. Oh gitu ya, soalnya kita nggak ada yang disuruh buat ngerapin CCTV sebenarnya Pak. Kita kan cuma bagian internet nih, tapi ya kita bisa kok buat ini CCTV. Tapi kita lihat dulu ya perangkatnya bisa atau enggak, karena namanya kita nggak bawa perangkat, karena kita kan cuma fokus di internet doang pada saat ini. Oh yaudah lihat aja dulu Mas. Nah ternyata dia mempunyai 3 CCTV yang perangkat yang tidak digunakan. Nah kita cek semua tuh, ternyata ada beberapa yang mati, kita hidupin lagi. Nah setelah kita hidupin tuh siang, kita tuh udah monitoring di monitor di di TV. Oh udah aman Pak, udah nyala semua Pak. Ini ada beberapa yang putus, cuman emang harus ganti perangkat dan harus adaptornya diganti juga. Dan kita nggak bawa karena request dari kantor Jakarta itu kita nggak ada pemasangan CCTV. Oh gitu ya Mas, yaudah nanti saya coba ini deh, saya bikin laporan ke HU Jakarta buat pemasangan CCTV lebih lanjut katanya gitu. Jam 6 kita tetap masih di kantor karena ada beberapa trouble dengan internet. Itu harus ada kemiringannya, harus dipindah, harus begini, harus begitu, karena internetnya masih jelek. Nah yaudahlah, kita selama seharian tuh di kantor itu, di office tersebut. Nah di malam hari kita kan kerja sampai jam 9 itu jam sekitar abis maghrib, setengah 7-an, jam 7-an waktu Indonesia Tengah, itu tiba-tiba beberapa tuh CCTV mati, tuk. Loh kok mati gitu. Terus kita ngecek ke lokasi tersebut, men ini yang di mes ini mati men. Terus yang di kayak di tempat gudang oli itu juga kita pasangin CCTV, ada CCTV-nya, dan itu juga mati. Terus kita ngecek di situ nyala kondisinya Bang, nyala kok, itu CCTV-nya tuh infrarednya masih nyala, tapi nggak nampil di monitor. Nyala nih men, tapi di monitor mati ya gitu. Akhirnya yaudah kita ke kantor, kita lihat masih mati, tapi kok di situ nyala ya. Kita cabut tuh kabelannya, karena kan itu perangkat pakai LAN kan. Kita cabut LAN-nya buat nge-restart. Ternyata masih sama, dan kita balik lagi ke sana. Terus apakah ada ini kerusakan? Makanya kita pakai tangga. Maka tangga dicek, ternyata nggak ada kerusakan, aman-aman aja. Tapi kenapa nggak nampil ya? Akhirnya pas kita search ulang tuh, kalau di CCTV, oh dia muncul tuh IP-nya. Akhirnya kita add lagi. Nah setelah kita add baru nampil tuh. Setelah nampil, udah semua tuh. Ternyata ada trouble kayak gitu. Kita mau pulang dong. Itu CCTV tiba-tiba mati semua. Wah gila,
kok mati lagi semua men. Ini bukan 1-2 tapi semua. Kok bisa mati ya? Ini nggak mungkin perangkatnya rusak ini men. Ini kayaknya kalau mungkin ya, kalau gue pikir itu udah malam sih, bukan waktunya kita buat bekerja ya. Kayaknya kita disuruh pulang deh men, ke mes. Kayaknya nggak mungkin deh kayak gini. Mending kita pulang aja yuk, bilang gitu. Karena posisi CCTV tiba-tiba mati, bangun tiba-tiba lampu itu udah mulai kayak ngeredup gitu. Wah ini nggak bener men, ayo cabut-cabut. Dia kan penakut ya. Kalau aku kan emang biasa tentang begitu udah paham, naluriku udah tahu. Oh mending cabut men. Ntar daripada kita kenapa-napa kan. Nah kita jalan tuh, kita udah nge-prepare kalau kita kerja sampai malam, dan dia bawa kayak senter kepala dan aku bawa senter aku kan terang banget kan buat explore. Nah kita sambil jalan tuh ini gokil sih men di tempat ini, karena kayak baru kali ini kita ngalamin CCTV tiba-tiba mati semua, terus tiba-tiba lampunya mau redup. Di situ emang kelistrikan menggunakan genset itu mati itu jam 4 sore, dan nggak mungkin di tengah-tengah apa namanya malam gitu dimatiin, nggak mungkin, karena udah sana udah bikin kerjaan seperti itulah. Jalan kita pulang ke mes. Di perjalanan pulang yang uniknya lagi, di situ tuh kan masih banyak hutan ya Bang Umang ya. Dan di situ masih banyak hewan liar. Di situ hutan sebelah kiri itu kayak ada gerak-gerakan pohon gitu. Men, lu lihat men, ada gerakan pohon, gue centering. Itu ada beruang hitam. Wah anjir, di situ kan cuman kita berdua ya, nggak ada, maksudnya pekerja lain tuh nggak ada. Wah itu kita lari, itu kita diuber sama beruang itu sampai di mana deket mes baru hilang dia. Wah itu bener-bener malam yang mungkin aku bilang kalau misalkan sial jatuh mungkin dihabisin sama beruang itu kayaknya. Soalnya beruang hitam itu emang masih berkeliaran daerah situ. Entah itu ular, entah itu beruang, itu masih ada di situ. Nah, itu kita ngelihat, wah beruang itu men, beruang. Akhirnya kita lari. Sempat dikejar sih, cuman nggak sampai mes, karena mungkin dia takut dengan pencahayaan yang lebih terang. Karena mes itu kan pakai lampu tembak yang itu terang banget. Nah, akhirnya kita sudah sampai dekat mes, baru kita bilang tuh cerita, Pak, kita kan langsung masuk tuh. Nah itu kan bapak yang drilling itu udah ada di situ. Pak di sini masih banyak beruang ya? Iya di sini masih banyak beruang. Kemarin aja saya pas ngebom itu masih ada beruang katanya. Oh iya ini tadi ada beruang yang mau ini kita di situ. Tuh hati-hati mas kalau kerja malam. Makanya kan dibilang kalau kerja malam itu sulit. Ya gimana ya Pak? Kita kan teknisi IT seperti ini itu kan kita kebanyakan kalau nggak sore malam kita kerjanya, karena siang itu kan kita naik kayak misalkan ke atas tower, ke atas genteng buat masang itu internet. Iya juga sih mas. Iya akhirnya udah tuh malam ke-6 selesai, terus malam ke-7 nah kita masih belum selesai tuh buat yang ke bagian tambang. Kita diajak lagi ke bagian ke tambang. Setelah kan itu kan kita harus ada 3 hari itu kan nggak boleh melakukan aktivitas, cuman kita dianterin di sana karena kita udah ada target selama 8 hari, cuman meleset. Tapi aku bilang sama GA-nya, Pak kita harus ke tambang nih Pak, soalnya nggak bisa nih kalau kita berlarut-larut gitu. Besok aja mas katanya, karena nggak dibolehin. Nah hari ke-7 itu kita nggak bisa ngapa-ngapain mas. Hari ke-8 ya udah kita ikut. Nah karena udah 3 hari kan peraturan pertambangan tuh begitu. Nah setelah itu hari ke-8 kita ngikut ke sana, dan sampai di sana kita ngerapihin kabel-kabel yang masih menjuntai, yang sekiranya internetnya masih jelek, kita cari IP-nya yang bagus seperti apa, ngereposisi internet itu buat nembak satelit itu bagian mana yang bagus gitu. Nah itu pas di jam 12 siang kita makan, itu ada truk yang dari atas itu kan posisinya kayak di atas bukit atau gunung gitu ya. Nah itu dia nggak ngerem sama sekali, itu ngebut tuh
Wah itu langsung pada teriak-teriak tuh, itu ngapain ngebut? Wah ngebut itu langsung kayak ada apa namanya gundukan, tung, dia langsung masuk ke dalam itu apa namanya kayak pembuangan limbah gitu bang, jebret masuk ke dalam itu sama orang-orang itu langsung masuk ke dalam lumpur, dan itu kobangan itu isinya lumpur semua, lumpur bekas drilling, bekas bom dibuangnya di situ. Dan itu kan karena hujan kemarin ngebuat genangan air yang cukup besar, dan itu emang ada airnya, jadi akan lebih dalam lagi. Airnya masuk tuh truknya, deb. Setelah masuk, wah itu langsung heboh, histeris di situ. Ayo panggil bang ekskavator, ditarik pakai ekskavator nggak bisa juga. Kemungkinan besar itu karena sudah mobil itu kan berat ya, masuk ke dalam lumpur sampai dalam. Ya mungkin ketahan sama lumpur sih kalau menurut aku ya. Jadi agak susah buat narik. Pakai alat berat pun nggak ketarik, nggak bisa. Dan akhirnya sampai di situ, wah ini nggak bener men. Kita harus selesai di sini men. Nggak mungkin kita 3 hari lagi, kita nambah hari lagi di sini. Tapi emang akhirnya bertambah hari gitu, nambahin hari. Nah yaudahlah, harinya kita nambahin 3 hari di situ. Itu kita pokoknya fokus, kita selesaikan ini men. Pokoknya hari ini harus selesai. Itu emang di luar nalar kita, karena posisi kejadian itu pas kita setelah kejadian yang kemarin kelindes itu ada kejadian lagi. Wah gila, akhirnya kita bergegas buat mengantisipasi supaya bisa kerja gitu kan, karena nggak boleh kerja kalau misalkan setelah kejadian. Wah kerjain tuh, harus selesai nih, harus selesai akhirnya alhamdulillah. Di situ di pertambangan kita cek internet aman, yaudah kita pulang ke mes. Dan itu jadi heboh tuh, ada kejadian lagi, wah ribet lagi lah, banyak obrolan di mes itu tentang kejadian itu. Wah ini kemungkinan nih emang ditumbal nih begini, karena kita kan nggak tahu ya bang Omang, entah itu mereka ngegaruk di situ izin dulu sama warganya atau enggak, apakah emang ada warga yang tersenggol dan merasa sakit hati atau gimana dengan kejadian kemarin, kan sudah jadi tahu gitu ya. Nah itu setelah kejadian di hari ke-8 itu, di hari ke-9 kita mantau, itu kita nggak banyak aktivitas karena tinggal 3 hari lagi, karena kan kita cuma dikasih waktu 3 hari lagi buat mantau stabil nggak internet, takutnya ada problem atau apa. Nah akhirnya di hari ke-10 itu yaudah kita memastikan bahwa internet aman. Nah akhirnya kita japri HO yang di Jakarta, Pak ternyata internet sudah aman semua, sudah terpasang semua dan tidak ada terkendala. Dan untuk CCTV, untuk penambahan unit segala macam sudah saya informasikan dengan Bapak ini, dan mungkin kemungkinan besar nanti saya bakal datang lagi buat masang CCTV gitu. Nah untuk semuanya selesai. Oh gitu, ya udah mas, nanti besok saya belikan tiket gitu buat pulang ke Jakarta gitu. Itu rencana kita tuh tadinya tuh saya pengen extend bang di sana, pengen jalan-jalan dulu ya di Kalimantan, mumpung di Kalimantan. Ternyata enggak sesuai prediksi, akhirnya nggak bisa. Ya udahlah, di hari ke-11 kita pulang. Di malam ke-11 itu tiba-tiba hujan terus. Nah itu anehnya gimana ya, selama 10 hari di sana, hari ke-11-nya tiba-tiba pas kita mau pulang itu hujan. Sama seperti kayak aku datang dia hujan, aku pulang dia hujan. Itu kayak sambutan kedatangan dan sambutan perpisahan gitu loh. Itu magicnya Kalimantan, itu benar-benar kayak wow gitu, di luar akal sehat. Jadi alhamdulillahnya selama pengerjaan di sana kita nggak ada hujan sama sekali, jadi nggak terkendala becek-becekan gitu, nggak ada, alhamdulillah sih gitu. Dan yaudah akhirnya kita di jam 7 pagi di hari ke-11 kita pantau dulu jam 7 pagi, pantau ternyata semuanya aman, oke. Akhirnya kita turun ke bawah kan 2 jam perjalanan sampai bawah, kita nunggu travel, ternyata travelnya adanya jam 2. Ya udah akhirnya kita pulang lah. Akhirnya sampai laporan ke Jakarta, ya udah kelar gitu.
Dan akhirnya kita pulang ke Jakarta. Oke, diminum dulu silakan Bang Ardi kopinya. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Ardi saat kerja di Kalimantan di bagian tambang, tapi fokusnya lebih ke internet gitu kan, atau bahasa kalau di ini nih IT support gitu kan nih. Jadi gue keinget juga tuh IT support tuh ada kabelan RJ45 ya kan, terus kemudian dari kabelan ke KD45 pakai alat apa namanya tuh? Crimping tool. Iya kan, krek ya kan, gitu kan. Terus kemudian pakai IP berapa, ya kan, config dan sebagainya itu kalau ngurut dari awal kayaknya sulit banget. Ya kan. Oke. Berarti ini ngomongin Kalimantan dulu deh, gitu kan. Kalimantan itu kan paru-paru dunia, ya kan. Benar. Dulu tapi sekarang kan udah banyak tambang. Banyak tambang yang resmi, banyak juga tambang yang ilegal. Oh gitu kan ya? Gitu kan. Yeah. Dan kan jauh-jauh ke Kalimantan di Jawa Barat pun banyak tambang-tambang ilegal kan gitu kan. Demi sebuah bisnis, alam jadi taruhannya kan. Kayak tadi tuh hutan digunduli, tebing-tebing tinggi dihancurin gitu kan nih. Untuk orang-orang tertentu lah gitu kan nih. Tapi ya semoga aja yang ini tambang itu dia bertanggung jawab ketika udah nggak ada hasil ya. Apanya ini kan ada juga tuh harus tanemin kan? Iya harus ditanemin setelah pengerjaan tambang harus tanemin lagi gitu kan. Bayangkan misalkan ada berapa perusahaan tambang semua ya kan masuk ke zona Pulau Kalimantan. Bagaimana masyarakat ada di situ ya kan gitu kan nih. Oke, ada plus minus sih sebenarnya kan. Ya. Plusnya di bagian ekonomi, minusnya tadi di alam dan sebagainya gitu kan nih. Oke. Tapi apapun itu yang terbaik lah untuk Kalimantan gitu kan banyak juga yang nonton di sini gitu kan ya. Mungkin juga yang nonton di sini Kalimantan berharapnya jangan banyak tambang nih di sini kan gitu kan ya. Tapi kan Bang Ardi ini cuma dapat panggilan untuk mensupport di sana internetnya gitu kan ya. Oke. Nah terus kemudian kan proyek nih Bang, ya kan proyek itu kan karena gue dulu sempat mau daftar K3 gitu kan, sertifikasi K3 dulu tuh mau sempet, pasti kan ada namanya HSE gitu kan nih, ada lain-lainnya gitu kan nih. Kalau bahasa kitanya itu polisinya pekerja, ya kan. Misalkan ada pegawai nih atau apa namanya yang kerja di situ gitu kan, ketika masuk area tambang ataupun area proyek kan wajib pakai helm, sepatu boot gitu kan nih. Pakai helm lo mana? Biasanya gitu untuk tegur-teguran tuh ketika beresin apa juga mana apa namanya harnessnya dipakai gitu kan nih. Sepatunya sepatu yang benar, polisi pekerja yang ngawasin gitu kan nih. Nah, berbicara proyek emang pasti kan angka kecelakaan kerja kan tinggi ya. Pasti tinggi. Iya kan, apalagi dengan alat berat. Benar, gitu benar. Kan. Kan di situ di pabrik pun kan ada ya. Ada. Angka kecelakaan kerja, makanya ketika ada tingginya angka kecelakaan kerja kan yang tanggung jawab kan kalau nggak salah orang K3-nya atau ASC-nya gitu kan. Ini gimana sih gitu kan nih. Oke, nah pas kejadian Kalinis itu dikawal sama orang K3-nya nggak Bang? Ada orang K3-nya. Ada. Orang K3 tuh atau ini tuh kalau teman-teman semua lewat jalan tol ataupun jalan mana ada mobil gede banget. Iya. Ya kan? Belakangnya tuh ada mobil pribadi tuh ya kan. Pakai rompi, pakai ini, pakai lampu lalin, tuh lampu lintas gitu kan nih. Dia ngawal tuh. Iya. Kita sama orang K3 itu di mobil LV. Oke. Tapi mungkin ya kan ada bahasanya apa tuh zona buta tuh kalau blind spot. Iya, mungkin masuk ke situ kali ya. Kemungkinan spot itu besar. Kan kelihatan nih, gitu kan nih. Tiba-tiba ke lindes. Bisa jadi sih. Soalnya kita posisi malam itu kan gelap ya. Penerangan juga nggak ada. Terus emang ada lampu pun sedikit. Jadi kemungkinan besar itu orang nggak pakai harness juga. Kan fungsinya harness kan supaya kalau ada cahaya nembak kelihatan kan. Iya, rompi juga face gitu kan. Iya. Jadi biar kelihatan. Nah, itu nggak tahu dibilang sih kalau dari sopir itu kawannya itu ngantuk kayaknya. Apalagi kan jatuh. Ya, apalagi kan ini kan bicara proyek penundangan alat-alat gede. Kita ngantuk 1 detik lelap lain cerita.
Kan gitu Bang ya? Yes. Oke, ini logikanya dulu gitu kan. Oke, logikanya tadi masuk blink spot, terus kemudian dia ngantuk kan jadi pelajaran juga kan. Kalau kerja jangan sampai ngantuk, apalagi untuk teman-teman semua kerja di proyek-proyek nih gitu kan ya. Takutnya gitu kan ya. Yang tadi nyawa jadi taruhan itu karena persekian detik. Persekian detik. Emang ada sih kadang-kadang kita juga ngalamin sih Bang Umang. Jadi kayak misalkan kita lagi naik motor atau mobil, kadang-kadang emang ngantuk yang berlebihan itu emang kadang-kadang kita nggak sadar tiba-tiba tuh pandangan berapa detik itu hilang kan? Ya micro sleep. Iya, micro sleep. Iya. Gue juga sering ngalamin tuh. Apalagi lewat Cipali kan malam ngantuk. Gue selalu andalannya perjalanan malam. Iya. Ketika tanda-tanda ngantuk banget tuh kayak mobil depan tiba-tiba kayak deket. Nah itu udah buyar tuh. Tiba-tiba kayak ada orang nyebrang, tiba-tiba apa. Nah udah mendingan teman-teman istirahat jangan dipaksain gitu kan nih. Itu kalau di kendara ya, apalagi di kerjaan proyek itu gitu kan nih. Oke. Nah, terus abang kan sempat cerita tuh sama mungkin orang situ yang udah lama lah kerjanya. Ada kejadian yang hal yang serupa gak? Ada. Kayak gimana? Ada. Jadi dia dilindes juga. Dilindes pakai mobil apa namanya buat pengangkut batu bara, tapi yang gede banget tuh bannya. Nah itu dia ada. Itu kan gede banget itu. Iya gede banget. Itu kalau bisa dibilang pausnya. Iya. Pausnya. Yang kalau dari juga kecil, tapi pas kalau di bawah kita bannya ukuran kita. Wah, bannya gede banget. Lebih tinggi. Tuh aku ada foto tuh mobilnya tuh. Oke, ya mungkin itu juga apalagi mobil-mobil gede kan blink spotnya lebih ini banget ya. Iya, makanya mobil-mobil kayak LV, mobil-mobil gitu kenapa dia masang antena setinggi-tingginya terus ada bendera itu supaya kelihatan. Ya. Itu fungsinya. Ya. Karena aku kan nggak tahu ya pertama ke sana kok ada mereka pasang antena tinggi-tinggi banget udah gitu ada benderanya. Bendera apa Bang? Bendera nama PT tersebut. Oh, Grand One Piece. Oh, bukan. Nama PT-nya terus ada logo K3-nya gitu. Iya. Safety first gitu. Ada itu. Terus ada kayak glow in the dark lah. Jadi kalau misalkan malam tuh kelihatan gitu. Oh, kena sinar. Center. Oh iya. Atau sinar. Itu ada gitu. Semuanya ada maksud dan tujuannya kan. Iya. Semata-mata dimodif gitu kan. Saya makanya aku pikir kok mobil-mobil yang kayak LV, Fortuner di sana kan jadi kecil kan, jadi dia pakai itu. Oke. Gitu. Nah, PT-nya tuh tanggung jawab itu Bang ke pekerja ya? Abang sempat dapat obrolan itu kan? Nah, aku kalau masalah itu nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Nggak tahu menau deh kalau tentang itu. Seharusnya ditanggung ya, seharusnya sih, ya. Harusnya. Oke. Nah, terus jadi sorotan juga nih yang masalah masyarakat di situ justru nggak dapat lowongan pekerjaan di situ. Mungkin nggak cuma di Kalimantan aja, yang jangan jauh-jauh di Cikarang, di Kerawang banyak pabrik. Satu pabrik bisa ratusan bahkan ribuan karyawan yang bisa masuk, tapi orang-orang situ tidak diberdayakan. Nah itu dia. Ya kan jadi catatan juga maksudnya kan gitu kan. Oke, keahlian nomor satu, tapi kan lo berdiri di mana secara akal gitu, akal dan logikanya gitu kan. Makanya banyak masyarakat berbondong-bondong ketika ada pabrik baru untuk ya kalau bisa 80% nih orang-orang sini nih. Iya, harusnya begitu. Itu kan apalagi kalau pabrik itu kan penggusuran lahan dan sebagainya, pencarian nggak ada gitu kan nih. Jadi sorotan juga mungkin gitu kan bisa nih. Jadi, Oke, nah terus kemudian nih Bang, ketika kita bilang atau ada yang ngomong Kuyang, otomatis kita pasti ke Kalimantan. Kalimantan gitu kan. Kuyang atau mungkin teman-teman semua tahu Kuyang itu apa, silakan komentar. Kalau gue kan denger cerita aja nih gitu. Kuyang Kalimantan gitu kan ya. Yang Abang lihat kalau bicara sekarang nih yang Abang lihat beneran Kuyang atau memang sosok yang lain? Kalau yang aku lihat itu hanya kayak kepala doang nih Bang. Kepala doang ya? Kayak jeroan. Nggak ada jeroannya. Aku nggak tahu tuh. Entah itu modifikasi atau gimana, nggak ngerti lah. Kalau yang aku tahu kan Kuyang itu kan emang ada jeroan ya. Jadi orang yang mewarisi ilmu itu kan dengan dia bisa supaya abadi kan makan darah-darah kan. Gitu. Tapi di mes nggak ada lihat-lihat Kuyang? Nggak ada. Di mes itu nggak ada. Karena aku sempat nanya ke orang warlock situ, Pak, Kuyang itu kok di sini nggak ada ya? Ya gimana ada Kuyang Mas di sini? Ini kan hutan, tengah hutan. Kuyang itu adanya di perkotaan. Ya karena dia ngebutuhin darah. Jadi ya kalau misalkan di tengah hutan dia mau nyari darah kemana? Darah hewan juga nggak mau dia. Iya, darah yang tambang-tambang ilegal aja sono.
Iya, bisa jadi. Ilegal ya Kak? Iya. Untuk Kuyang silakan ini ya ke sono. Nah, terus kemudian nih Bang. Biasanya kan kalau kita ke suatu tempat baru, apalagi di desa-desa, di dusun-dusun, pasti kan ada sebuah pantangan-pantangan, sebuah mitos, sebuah larangan, gitu kan nih. Di situ ada gak? Kemungkinan sih ada, cuman kita nggak dikasih tahu sih. Nggak dikasih tahu. Nah, terus gue baru ingat lagi nih, ketika ada kecelakaan kerja atau apapun itu, 3 hari nggak boleh beroperasi. Di offin. Kenapa ya? Dibilangnya cuma SOP aja? Iya, dibilangin SOP doang. SOP dari perusahaan kalau ada pekerja yang mengalami kecelakaan, itu nggak diperbolehkan buat melakukan aktivitas apapun selama di pertambangan. Mungkin untuk, misalkan ini mungkin polisi olah TKP atau kebutuhan bisa itu jadi, kali ya. Bisa jadi sih. Terus kemudian ya udah dikelirin dulu dan sebagainya, masalah-masalahnya diurusi dulu gitu. Ketika oke, baru mungkin jalan lagi mungkin bisa, ya. Mungkin. Karena kan kita juga awam tentang tambang kan gitu kan. Kalau malah masalah SOP, semua perusahaan punya SOP kan. Tapi SOP yang mana dulu kan gitu kan ya. Yang mungkin teman-teman bisa jawab silakan komentar gitu kan ya. Nah, terus kemudian tuh berarti yang kelindes itu orang Kalimantan juga? Pekerja Kalimantan? Nah, kalau pekerja Kalimantan atau pekerja dari luar kita nggak tahu. Kurang tahu ya? Iya, karena aku kan sebagai teknisi cuman saya hire doang, jadi kita nggak tahu. Nggak begitu deket lah ya? Jadi banyak banget soalnya karyawan di sana itu. Di sana kan bisa ratusan orang yang ada di sana. Oke, nah mungkin kalau bahasa horornya kan asumsi aja ya. Mungkin ketika orang ada yang meninggal di sebuah proyek, kita langsung bilangnya tumbal dan sebagainya gitu kan. Tapi obrolan orang di situ ada yang bilang itu tumbal nggak Bang? Ada. Setiap proyek itu pasti ada korban tumbal. Tumbal proyek itu pasti ada. Tumbal proyek ya. Abang sempat dengar nggak udah berapa banyak orang di situ yang meninggal? Yang aku tahu tuh, yang aku dapat informasi tuh baru 7 orang. Baru 7 orang? Iya. Sebelum aku ke situ. Buset. Tuh ada suara apa tuh, Sep? Apa tuh? Dengar nggak? Oh, Tika nih Mas Sep. Gue mencoba dramatisir aja. Karena nggak bisa terbuktikan sini nggak settingan gitu. Iya, nggak setting. Tapi mencoba dramatisir aja ini kita mah. Makanya kalau dengerin apa, emang ada yang bunyi gitu. Shit gitu. Oke. Nah, terus kan ada portal dari masyarakat situ, mungkin kan itu kan bentuk protes ya. Benar. Bentuk protes yang dimana katanya masyarakat mau dipekerjakan, tapi ternyata enggak dikasih biar aksesnya nggak bisa masuk gitu kan ya. Terus ada kayak semacam sajen dan sebagainya. Iya, ada sajennya. Oke. Ada beras kuning, ada bunga-bunga, ada apa nggak tahu lah. Nggak tahu lah maksud tujuannya. Tapi intinya portal itu bentuk protes daripada masyarakat situ. Benar. Untuk ya tadi mendapat pekerjaan di situ. Gitu. Karena udah dijanjikan. Karena kan sudah dijanjikan oleh teknisi yang sebelumnya ini. Wah, makanya janji itu jangan sampai ya, apalagi janji doang gitu kan. Iya. Dan ya mungkin kebetulan pas dia sudah menjanjikan itu, tiba-tiba di cut off gara-gara ulahnya sendiri. Akhirnya janji itu batal sepihak. Iya. Tahun ini 2025, 2024 tuh banyak janji tuh Bang. Janji. Ada lagi 2029 Bang. Janji. Makanya gue ngeri banget kalau ngomong janji tuh. Ya kan? Janji. Apapun itu gitu. Gue nggak mau janji. Lihat nanti gue mah. Lihat nanti gitu kan. Bener sih. Ngeri mau janji gitu kan. Apalagi banyak janjinya. Nah terus kemudian nih. Ada hal-hal yang curigain nggak Bang? Misalkan ada kepala proyeknya atau apapun itu yang kan ada tuh gue denger juga ada yang satu kamar yang ngelakuin ritual gitu. Selama ritualnya dalam artian bukan ritual adat ya, ritual yang menyimpang nih. Ada nggak? Ngelihat nggak? Nggak lihat sih. Selama aku di situ 11 hari itu nggak melihat hal-hal kayak gitulah. Oke. Berarti patut digarisbawahi bahwasanya Kalimantan ini kaya dengan alamnya, kaya dengan keindahannya, ya kan. Terus kaya dengan adatnya, ya kan, sukunya gitu kan. Sampai sekarang masih tetap lestari tuh suku Dayak gitu kan ya. Yang orang bilang suku Dayak ABCD, tapi itu merupakan bagian dari Indonesia, ya kan.
Terus kemudian ya kita cuma berharap doang Kalimantan jangan sampai gundul. Benar. Kan gitu kan. Iya. Dan itu aku tahu itu pada saat kita ada di sana itu ada momen di desa seberang itu dia melakukan ritual kayak apa ya, buat roh gitulah. Buat menyempurnakan roh gitu loh. Apa sebutannya aku lupa lah. Pokoknya yang dibikin sama Pemprov Kalimantan. Gitu. Itu bagian mungkin melestarikan itu juga ya. 7 hari 7 malam kalau nggak salah itu. Wah, gokil juga. Dan kebetulan aku posisi berada di situ. Jadi penasaran dengan Kalimantan gitu, sama kulturnya kan kultur pasti budayanya. beda. Terus kemudian kearifan lokalnya gitu kan. Bang, sempat ada omongan gini nggak dari pekerja proyek ataupun yang lainnya, kan ada yang bilang kepuunan atau apa tuh? Kalau Kalimantan tuh ya kan, ketika tahu. tawarin makan, ya tapi nggak makan tuh. Nanti kepuunan katanya. Kepuunan. Sempat ada kayak gitu gak di situ? Enggak sih, karena ya kalau kita makan semua. Jadi di sana itu kan disediakan kayak makanan proyek ya. Jadi emang di sana disediakan makanan, jadi makan pagi jam 5 sampai jam 8, terus makan siang dari jam 2 sampai jam 5. Nah, malamnya itu dari jam 5 sampai jam 8 lagi. Oh iya, soalnya kan di proyek ya, gitu. Coba kalau masuk ke desa mungkin kan ada yang bilang pamali gitu kan. Kalau bahasa kita mungkin pamali kali ya. Kita ditawarin kita nolak atau apa gitu kan ya. Oke, ya wis. Pertanyaan terakhir nih Bang. Misalkan ada ajakannya ke Kalimantan, bukan ke proyeknya. Abang mau gak ke sana? Mau ya? Mau dong. Dan kan abang gue juga mau. Buset deh. Gue juga mau gitu kan. Pengen lihat secara langsung kultur budayanya di situ tuh. Mau ya Bang ya? Mau dong. Oke. Kenapa abang bikin mau ke sana lagi gitu? Sekalian konten. Selain konten? Selain konten pengen tahu sejarah di sana. Terus sebenarnya aku udah pernah ke sana juga 2 tahun. Pernah sekolah SMP di sana. Jadi seenggaknya udah tahu sedikit tentang budaya di sana. Di Samarinda tuh dulu aku. Jadi aku Kalimantan Timur dulu aku sekolah di sana. Ya seenggaknya sedikit udah tahu lah. Tapi pengen balik lagi ke sana karena belum semua aku jelajahin Kalimantan. Karena budaya di sana itu bagus banget, maksudnya ada sesuatu yang kayak Kutai Kartanegara, peninggalan dari Majapahit segala macam kan. Aku pengen lihat hal-hal kayak gitu sih. Oke, berarti nggak kapok, nggak justru dong. pengen kesana lagi. Iya. Dari situ ya berarti panggilan ke arah Kalimantan nih kayaknya besar banget gitu besar. Ya. Oke. Ya wis, sebelum ditutup Bang, kira-kira Bang punya janji nggak? Nggak ada janji. Ini jangan sampai bikin janji deh. Ada pesan nggak Bang untuk teman-teman semua yang mungkin dalam waktu dekat ini mau Kalimantan ataupun lagi kerja gitu loh Bang, supaya lebih gimana gitu tipsnya dan sebagainya? Oh ya, buat aku sih kalau kerja secara jujur aja sih. Jujur dalam pekerjaan, jujur dalam kehidupan itu lebih baik dibanding nanti harus berbohong dan akan mengimbas ke semuanya. Karena ya balik dari cerita tadi, ada orang yang berjanji tapi dia mengingkari dan imbasnya ke semuanya gitu. Terus ya. Dan misalkan teman-teman semua kerja di proyek, tetap ya safety first ya kan. Yes. Keselamatan yang utama gitu kan. Kalau pakai helm ya pakai helm, pakai rompi ya pakai rompi. Benar. Pakai sepatu boot ya pakai sepatu boot gitu kan. Jangan sampai helmnya diganti pakai helm apa kan. Rompinya pakai rompi yang itu. Jangan ya kan. Itu ada fungsinya semua tuh. Di sini ada reflektor gitu kan dan lain-lain gitu kan. Oke. Nah wis, kita doakan semoga Bang Ardi ini sehat selalu Bang. Amin. Panjang umur dan tadi ditunggu di Kalimantan. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Ardi ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau ke Kalimantan ataupun mau ke daerah lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ardi, thank you banget. Alhamdulillah. Bungkus.
Bye.